Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Bengkulu, waktu dan kesehatan adalah dua aset berharga yang tidak dikenali dan dihargai sampai dengan keduanya hilang. Jadi sebelum waktu dan kesehatan kita hilang dari kehidupan, kita akan bincang-bincang lebih lanjut dalam acara Dokter Kito, Bersama Kito Sehat. Bersama saya Puso Siregar, tuan rumah Dokter Kito edisi hari ini yang mengangkat tema dan pembahasan yang berkenaan dengan penyakit malaria. Menurut data dari WHO yang dikutip langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa negara Indonesia menduduki peringkat kedua di Asia Tenggara, sebagai negara yang memiliki penduduk pengidap penyakit malaria tertinggi kedua, hanya satu tingkat di bawah negara India. Untuk itu kita akan bincang-bincang lebih lanjut bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Saya perkenalkan terlebih dahulu, yang pertama ada Dr. Putri Santri. Selamat datang dokter. Terima kasih. Siap untuk memberikan edukasi kesehatan untuk pemirsa di rumah ya dokter ya? Siap. Oke, yang kedua ada Dokter Junia. Selamat datang dokter. Selamat datang. Siap untuk memberikan edukasi ke pemirsa di rumah ya dokter ya? Ya, siap. Berkenaan dengan penyakit malaria tentunya. Malaria. Oke. Pemirsa saya ingatkan untuk yang ingin bertanya langsung tentunya berkenaan dengan tema kita hari ini yaitu penyakit malaria. Saudara bisa langsung menghubungi di nomor 0851 7676 4648 atau bisa juga langsung komen di Instagram @tvri Bengkulu berkaitan dengan tema kita hari ini yaitu penyakit malaria. Oke, langsung saja pada Dokter Putri untuk menyampaikan materi tentang penyakit malaria yang sudah bersama-sama kita ketahui sebagai salah satu penyakit yang sangat berbahaya di tengah-tengah masyarakat. Silakan dokter. Oke. Kita bahas dulu ya untuk definisinya. Penyakit malaria ini adalah penyakit yang sifatnya akut maupun kronik yang disebabkan karena protozoa ya, jenisnya atau genusnya itu namanya Plasmodium. Plasmodiumnya nanti akan ada beberapa jenis ya. Dan untuk manifestasi klinis atau gejala yang muncul pada pasien dengan diagnosis malaria ini ada demam, menggigil ya, ada anemia, ada pembesaran limpa ya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa bahas pakai slide ya supaya lebih tergambar. Saya izin untuk berdiri ya. Silakan dokter. Oke, ini tadi kita sudah bahas ya, kalau secara definisi ini penyakit yang disebabkan karena protozoa jenisnya itu Plasmodium. Jadi ini tidak sama dengan penyakit DBD, tidak sama dengan penyakit tifoid ya yang juga banyak di masyarakat. Dan pengobatannya juga pasti berbeda. Oke. Nah, untuk penyakit ini dia mengenai eritrosit atau sel darah merah. Untuk lebih jelasnya boleh di next slide dulu. Ini secara definisi ya, sudah tadi kita sampaikan. Tadi penyebabnya adalah Plasmodium falciparum ya yang paling banyak. Jadi Plasmodium itu dia banyak, ada falciparum, ada vivax, malaria dan oval. Ini yang ada di dunia. Tapi yang paling banyak itu falciparum dan vivax untuk di Indonesia. Ya. Dan yang paling berbahaya itu adalah jenis Plasmodium falciparum. Nanti akan kita bahas gejalanya yang berbahaya itu seperti apa di belakang. Nah, ini adalah gambar yang kita lihat di bawah mikroskopik. Jadi misal nih ada pasien terdiagnosis, kita curiga, dokternya curiga bahwa pasien ini tuh kayaknya malaria nih dari gejala-gejalanya. Nah, biasanya kita akan kirim ke laboratorium sampel darah dari si pasien. Darahnya nanti akan ditaruh di semacam objek gelas, dibikin apusan tipis sehingga nanti bisa dilihat di bawah mikroskop. Nah, yang kita lihat di bawah mikroskop itu adalah ini, jenis-jenis dari stage atau fase hidupnya si Plasmodium ini ya. Jadi kan tadi Plasmodium itu banyak ya, ada falciparum, vivax, malaria dan oval, dan bentuknya itu bisa berbeda-beda tergantung dengan apa yang kita dapatkan di bawah mikroskop tadi. Nah, ini tuh stage ini tuh semacam kayak kalau manusia itu kan kita melewati fase bayi, kemudian toddler, terus ada remaja, dewasa muda, dewasa tua ya. Nah, ini tuh sama. Jadi ada stage ring stage, cincin, trophozoid, schizon sama gametosit. Nah, ini berbeda ya setiap jenis atau spesies dari
plasmodiumnya itu berbeda bentuknya, yang nanti akan menjurus ke diagnosis. Kenapa? Karena malaria falciparum dengan vivax itu nanti akan berbeda pengobatannya ya. Oke, next kita mau bahas Cukup tentang variatif juga berarti ya dokter untuk yang tumbuh dan berkembang terkait iya dengan benar malaria ini. sekali. Nanti kita bahas juga daur atau siklus hidupnya itu gimana sih si malaria ini. Nah, untuk secara epidemiologi atau angka kejadian kalau di Indonesia itu masih tinggi ya, seperti yang sudah disebutkan di awal. Dan yang paling banyak ini bisa dilihat peta dari Indonesia ya. Jadi Indonesia itu masih masuk ke dalam kategori endemis ya, artinya daerah yang banyak kejadian malarianya. Nah, ini untuk endemisnya itu dibagi jadi ada yang non endemis, ada yang rendah, sedang, tinggi. Kalau dilihat di sini tuh rata-rata bagian dari Indonesia itu ada kasusnya, kan ada kasus malaria di setiap provinsi atau di setiap daerahnya. Tapi coba kita lihat di bagian yang endemis tinggi yang warnanya coklat tua, itu di daerah timur ya. Makanya kita kalau mau terbang atau mau ke daerah timur seperti Papua gitu, kita biasanya disarankan untuk profilaksis, artinya minum obat pencegahan malaria. Nanti ada banyak lagi jenisnya obat pencegahan malaria ini, tergantung, ada yang diminum sebelum kita berangkat, ada yang diminum sebelum dan di tempat daerah endemis, bahkan dilanjutkan sampai kita sudah pulang dari daerah endemis tersebut. Upaya pencegahan supaya kita tidak terkena malaria. Iya benar. Jadi nanti saya akan juga bahas di belakang bahwa yang kita takutkan, jadi ada mitos ya atau beredar di masyarakat itu kalau malaria ini menular ya. Jadi malaria itu tidak menular skin to skin antara manusia. Jadi penularannya itu bukan karena kita bersentuhan dengan orang yang terdiagnosis malaria ya. Tapi kita harus waspada ketika misal ada orang-orang di sekitar kita yang terkena penyakit malaria. Karena berarti akan ada faktor pembawa. Maksudnya itu hewan yang bisa membawa penyakit tersebut dari satu orang ke orang yang lainnya. Oke, kita bahas di slide selanjutnya. Bagaimana sih seekor nyamuk itu bisa menginfeksi atau membawa penyakit malaria ke satu pasien dan pasien lainnya. Oke, ini adalah bagan siklus ya, siklus atau daur hidup si plasmodiumnya tadi. Jadi nyamuk, jenis nyamuknya Anopheles betina ya, biasanya bentuknya badannya warnanya kuning. Ketika hinggap di kulit manusia akan terjadi dua aktivitas atau kegiatan yang dilakukan si nyamuk ini. Yang pertama, dia ingest atau mengambil gametosit namanya. Gametosit itu tadi kita sudah belajar di awal ya, adalah salah satu fase hidup si plasmodium ini. Selain dia mengambil gametosit dari pasien yang terkena malaria, dia juga bisa menginjek atau menyuntikkan fase sporozoid namanya. Oke, itu adalah fase dari malarianya ini. Jadi kita mulai dulu dari misalnya ini pasien normal ya, dia pasien normal, maksudnya tidak terdiagnosis malaria. Kemudian ada nyamuk Anopheles betina yang di dalam tubuhnya itu sudah ada si plasmodiumnya itu sudah dalam bentuk sporozoid. Artinya dia akan memindahkan sporozoidnya itu ke kulit manusia, ke dalam tubuh manusia. Kemudian itu dia akan dibawa ke dalam sel hati ya, di dalam sel hati kita, kemudian berkembang, kemudian akan masuk ke dalam sel darah merah. Sel darah merah ya kan tadi penyakitnya menginfeksi sel darah merah ya. Dia masuk ke dalam sel darah merah, kemudian berkembang lagi ke dalam bentuk trofozoid, ke dalam trofozoid yang imatur atau yang belum matang, kemudian bisa berkembang lagi menjadi trofozoid yang matang, kemudian ke skizon, dan akhirnya rupturlah skizonnya tadi, kemudian kembali siklusnya ke sel darah merahnya. Atau dia juga bisa berkembang ke dalam bentuk gametosit. Jadi bentuk gametosit, bentuk trofozoid ini adalah tadi kan kita periksanya apusan darah ya, apusan darah pada pasien malaria. Itu yang kita lihat adalah ini. Stadium diagnosisnya adalah adanya trofozoid yang tadi kita bicarakan di awal ya. Oh, kalau kita lihat ada trofozoid di darah si pasien malaria ini, berarti dia memang benar bahwa ada parasit malaria di dalam tubuh orang tersebut. Nah,
Kalau tadi dia berkembang jadi gametosit, akhirnya berkembang lagi menjadi gametosit betina jantan. Kemudian kalau ada nyamuk Anopheles lagi, kan tadi dia selain menyuntikkan si sporozoid, dia juga akan mengambil si gametosit ini. Si nyamuknya itu ya, mengambil gametosit ke dalam tubuhnya, sehingga nanti akan terjadi perkembangan secara seksual di dalam tubuh nyamuknya, hingga mengeluarkan lagi sporozoid dan menginjeksikan lagi ke orang yang normal. Jadi begitu terus. Jadi ada pasien malaria, pasien malaria, nyamuk Anopheles hinggap atau menggigit ya, menggigit pasien tersebut, dia membawa bibit penyakit, kemudian dia hinggap lagi di orang normal, dia menyuntikkan bibit penyakit tersebut ya, secara umum seperti itu ya. Jadi nanti akan ketemulah, yang akan tegaklah diagnosisnya bahwa orang tersebut terkena malaria ketika sudah menemukan di apusan darahnya tadi, sel darah merahnya tadi ada bentuk-bentuk dari fase hidup si Plasmodium ini. Oke, secara singkat seperti itu. Untuk gejalanya, biasanya yang terjadi pada pasien malaria ini adalah apa? Demam ya, sudah pasti karena ada infeksi, ada peradangan di situ. Kemudian sakit kepala, menggigil, terus karena dia tadi menginfeksi sel hati, bisa kita temukan adanya pembesaran hati, pembesaran limfe, terus bisa mual, muntah, ya, sakit perut. Terus juga biasanya yang paling sering juga itu berkeringat ataupun menggigil, ya. Begitu. Banyak juga ini untuk gejala yang ditimbulkan ya, dokter? Iya, benar. Tapi untuk tadi kan dokter menjelaskan kalau ada yang menyuntikkan plasmodium gitu kan ke yang hinggap di tubuh orang yang normal, kemudian dia menderita, kemudian dia menggigit lagi orang normal lainnya sehingga terkena juga penyakit malaria. Begitu. Oke. Jadi apakah ini berkaitan dengan nyamuk tertentu atau seperti apa, Dok? Iya, kalau malaria ini, kalau penyakit itu kan penyakit malaria ini ada vektornya ya. Vektor itu artinya organisme pembawa patogen, pembawa bibit penyakitnya itu. Nah, nama nyamuknya itu Anopheles. Itu berbeda dengan DBD. DBD itu juga vektornya adalah nyamuk kan, tapi berbeda jenis nyamuknya. Ya, dan dokter, penyakitnya juga nanti akan berbeda jenis. Oke, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, dokter. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di TVRI Bengkulu di Dokter Kito, bersama Kito Sehat.